Assalamualaikum. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari hal-hal buruk yang tak kasat mata. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Untuk yang belum, silakan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor paling mencekam berikutnya. Malam ini, kita akan masuk ke dalam sebuah tragedi yang menyimpan tangis panjang dari arwah yang tidak tenang. Jangan skip, karena cerita ini akan mengganggu pikiran kalian bahkan setelah video berakhir. Aku tinggal di sebuah perkampungan kecil di pinggiran kota, tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk. Rumahku berada tepat di sebelah bangunan tua yang sudah lama kosong. Rumah itu dulunya milik sepasang suami istri lanjut usia, tapi sejak sang istri meninggal dan sang suami pindah keluar kota, rumah itu tak pernah disentuh lagi. Cat mengelupas, jendela penuh debu, dan pekarangannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh liar seperti tak ada yang berani menyentuhnya. Tapi semuanya mulai berubah sejak malam itu. Malam yang seharusnya biasa, berubah jadi malam pertama dari mimpi burukku. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara tangisan. Bukan tangisan keras, tapi lirih, pelan, seperti seseorang sedang menahan sakit hati yang mendalam. Tangisan perempuan. Awalnya kupikir itu suara dari televisi tetangga atau mungkin hanya halusinasiku. Tapi suaranya terlalu nyata. Dan berasal dari rumah kosong di sebelah. Aku diam, mencoba tidak bergerak, telingaku siaga menyimak. Suara itu naik turun, lirih, lalu seperti terseduh. Saat aku mencoba mengintip dari celah gorden, tidak ada yang terlihat. Hanya pekarangan gelap dan jendela yang seperti mata menatap kosong. Kupikir aku hanya mengada-ada. Ku coba tidur lagi, tapi malam itu, aku terus mendengar suara tangisan itu. Dan anehnya, semakin malam, suaranya semakin dekat. Seolah tangisan itu bukan hanya dari rumah sebelah, tapi sudah berada di dalam dinding rumahku sendiri. Keesokan malamnya aku tidak bisa tidur. Rasa penasaran dan kecemasan bercampur jadi satu. Aku menyalakan lampu, duduk di ruang tamu dengan cemas. Tak ada suara. Sepi. Hingga jam menunjukkan pukul 1.45. Tangisan itu kembali. Kali ini, lebih jelas. Lebih dalam. Lebih sakit. Aku mendekati jendela dan membuka tirai sedikit. Di tengah gelapnya malam, samar-samar, aku melihat sosok perempuan berdiri di balik jendela rumah kosong itu. Rambut panjang menutupi wajahnya. Bajunya putih lusuh. Dia berdiri diam. Tapi yang paling mengerikan adalah kepalanya sedikit miring ke kanan, dan bahunya bergetar seperti sedang menangis. Aku terkejut dan segera menutup tirai. Dadaku sesak. Aku tahu itu bukan orang biasa. Tidak mungkin ada yang tinggal di rumah itu. Tidak mungkin ada yang masuk ke rumah yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan itu. Tapi sosok itu berdiri di sana. Dan entah kenapa aku merasa dia melihatku. Malam itu aku tidak bisa tidur, dan mulai hari itu, hidupku tidak pernah sama lagi. 3 malam berturut-turut aku mendengar tangisan itu. Tangisan yang sama. Suara lirih perempuan yang terdengar seolah berasal dari kedalaman duka yang tidak pernah sembuh. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Sekitar pukul 2:10, suara tangisan itu berhenti mendadak. Digantikan dengan ketukan. Awalnya pelan. Tapi ketukan itu terus berulang, dan semakin keras. Aku terpaku di tempat tidur. Ketukan itu terdengar dari jendela kamarku. Dari arah rumah kosong. Tanganku gemetar. Aku perlahan bangkit, mencoba berjalan ke jendela tanpa menimbulkan suara.
Saat aku membuka sedikit tirai, tidak ada siapa-siapa. Tapi sebelum aku bisa menarik napas lega, ketukan itu pindah ke jendela ruang tamu. Aku berlari ke sana, dan lagi-lagi, kosong. Tiba-tiba, listrik mati. Rumahku gelap total. Detak jantungku berpacu. Hening. Tak ada suara, sampai suara napas berat dari belakangku. Aku menoleh dengan perlahan. Gelap. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu di situ. Sesuatu yang berdiri terlalu dekat denganku. Lalu, suara tangisan itu kembali. Kali ini, di dalam rumahku sendiri. Esok paginya aku benar-benar tidak bisa tenang. Mataku sembab, kurang tidur, dan seluruh tubuhku lelah. Tapi yang paling mengganggu adalah rasa bahwa aku sedang diawasi. Sepanjang hari aku merasa seperti ada yang mengikuti setiap gerakku di rumah. Saat malam datang, aku sudah siap dengan segala macam perlindungan. Aku menyalakan semua lampu, membaca ayat-ayat pelindung, dan memasang headphone agar tidak mendengar tangisannya lagi. Tapi tetap, pukul 2 dini hari, semuanya dimulai lagi. Tangisan, ketukan, hembusan napas. Dan kemudian, tiba-tiba lampu padam lagi. Aku tahu dia datang. Kali ini aku berani. Aku berjalan ke ruang tamu, mencoba menantangnya. Tapi saat aku berdiri di sana, tepat di tengah rumah, udara jadi dingin. Dan samar-samar aku melihat bayangan seseorang duduk di pojok ruangan. Perempuan. Rambutnya panjang, wajahnya tertunduk, tubuhnya bergetar karena menangis. Aku mendekat perlahan, pelan, hanya beberapa langkah lagi. Sampai dia mendongak. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, wajahnya seperti habis dibakar, dan dia berteriak keras. "Jangan lihat aku." Telingaku berdengung. Lampu menyala sendiri. Sosok itu lenyap. Tapi bau amis seperti daging terbakar masih menggantung di udara. Dan malam itu aku bermimpi, aku berdiri di dalam rumah kosong itu, dan dia berdiri di belakangku, memelukku erat sambil menangis. Pagi harinya aku duduk di depan rumah, berusaha menghirup udara segar. Seorang penjual sayur yang sering lewat menatapku dengan tatapan aneh. Ia berhenti, lalu bertanya, "Mas, kamu tinggal di sebelah rumah kosong itu ya?" Aku mengangguk, dan dia menunduk. Lalu berkata pelan, "Kamu jangan sering-sering lihat ke jendelanya, Mas. Itu bukan rumah kosong biasa." Aku diam, menatapnya dengan kaget. Dia melanjutkan, "Dulu, ada perempuan yang dibakar hidup-hidup oleh suaminya di dalam rumah itu. Mereka bertengkar hebat. Malam-malam, warga cuma dengar suara jeritan dan tangisan. Tapi nggak ada yang berani bantu. Api padam, perempuan itu hilang. Rumah itu langsung kosong. Sejak itu, tiap malam Jumat, selalu ada yang dengar suara tangisan. Tapi orang-orang sini udah biasa. Tapi kalau sampai kamu lihat dia, dan dia lihat balik, hati-hati, Mas." Aku membeku. Karena aku tahu, malam ini adalah malam Jumat. Dan aku sudah melihat matanya. Pukul 01.45 dini hari. Aku sudah pasrah. Tangisan itu seperti jam weker setan. Selalu datang tepat waktu. Tapi malam ini lebih parah. Aku mencium bau daging terbakar. Kuat sekali. Sampai aku hampir muntah. Bau itu datang dari arah dapur. Aku melangkah perlahan, membawa senter. Setiap langkah terasa berat. Saat aku sampai di dapur,
aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Kompor menyala sendiri. Dan di atasnya, sepotong daging mentah berwarna hitam gosong, yang sebelumnya jelas tidak ada di sana. Saat aku mencoba mematikannya, senterku mati. Dan di balik kegelapan itu, terdengar suara pelan, mengerikan, dekat sekali di telingaku. Sakit. Aku masih sakit. Aku menjerit, berlari ke kamar, dan mengunci pintu. Tapi suara tangisan itu masih terdengar dari balik pintu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tangisan itu tidak lagi datang dari luar. Sekarang, suara itu datang dari dalam rumahku sendiri. Awalnya samar, seperti dari ujung lorong. Tapi semakin lama, tangisannya semakin dekat. Seperti seseorang berjalan perlahan mendekati kamarku, sambil menangis terseduh-seduh. Aku menahan napas. Pintu kamarku terkunci. Tapi gagangnya mulai bergerak sendiri. Tangannya kalau itu memang tangan mencoba membuka paksa. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, memegang sapu sebagai senjata konyol. Tapi kemudian, aku dengar suara lirih, tepat di balik pintu. Buka, aku dingin, aku sakit, tolong buka. Tangisan itu berubah jadi teriakan. Buka Aa! Pintu berguncang hebat seperti didobrak dari luar. Kacanya bergetar, suara-suara aneh seperti bisikan banyak mulut mulai memenuhi kamar. Aku membaca doa sekuat tenaga. Dan tiba-tiba, semua suara berhenti. Hening. Sunyi. Sampai tiba-tiba, sebuah kertas tergelincir masuk dari bawah pintu. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Isinya, hanya 3 kata. Aku di sini. Pagi harinya aku bangun dengan tubuh lemas. Tapi begitu aku melihat diriku di cermin, aku langsung mundur ketakutan. Ada bekas luka bakar di leherku. Tidak besar, tapi jelas terlihat seperti telapak tangan yang terbakar, seolah seseorang pernah mencengkeram leherku malam tadi. Aku panik, pergi ke puskesmas. Tapi dokter hanya berkata, "Ini bekas luka lama, Mas. Kamu yakin baru muncul hari ini?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi malam itu aku memutuskan tidak tidur. Aku duduk di ruang tengah, semua lampu menyala, dengan cermin besar menghadap ke arah jendela. Tepat pukul 2, semua lampu padam seperti biasa. Dan di cermin itu, aku melihatnya. Perempuan itu berdiri di belakangku. Kepalanya miring ke samping, rambutnya terbakar sebagian, dan wajahnya penuh luka melepuh. Tangannya menyentuh pundakku, tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku menatap kembali ke cermin, dia menatap langsung ke mataku, dan tersenyum. Aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya malam ini. Aku tidak tahan lagi. Aku akan ke rumah itu, rumah yang katanya jadi tempat arwahnya terperangkap. Dengan membawa Al-Quran kecil, aku masuk ke rumah kosong itu. Udara di dalamnya dingin, lembab, dan bau hangus menyengat sekali. Langkahku bergema di lantai kusam yang dipenuhi debu. Dan di tengah ruangan tamu yang kosong, dia sudah berdiri di sana. Perempuan itu. Rambut panjang terbakar, kulit mengelupas, mata kosong hitam pekat, dan tangisannya kembali terdengar. Aku gemetar, tapi memaksakan diri bicara. "Apa yang kamu mau?" Dia tidak menjawab. Tapi tubuhnya mulai terangkat dari lantai, dan wajahnya berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Mulutnya menganga besar seperti robek, suara tangisnya berubah menjadi jeritan menyayat. Seluruh rumah bergetar. Dinding mengelupas. Debu beterbangan. Lalu tiba-tiba, gelap. Aku terbangun di depan rumah itu, mulutku berdarah,
dan Al-Quran yang kubawa hangus terbakar separuh. Di lenganku, ada bekas luka bakar berbentuk wajah. Setelah malam itu, aku pindah rumah. Kota bahkan. Aku tinggal jauh dari tempat itu. Tapi setiap pukul 2 dini hari, aku tetap terbangun. Kadang aku dengar ketukan di jendela apartemenku. Kadang ada bau hangus menyengat tanpa sebab. Dan kadang, saat aku melihat ke cermin, aku melihat rambut panjang terbakar menjuntai di belakangku. Tangisan itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya pindah tempat. Karena saat kau pernah melihat matanya, dan dia melihatmu balik, kau sudah jadi miliknya. Dan malam ini, saat kau dengar cerita ini, mungkin kau akan mulai mendengar suara tangisan juga. Tangisan dari balik lemari, dari kolong tempat tidur, atau dari balik jendela. Jangan coba buka pintu. Jangan tatap cerminnya. Dan paling penting, jangan pernah tatap matanya. Karena jika kau melihat dia, maka dia akan mengikutimu selamanya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu share ke teman-temanmu agar mereka juga bisa merasakan horor yang sama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.